Shalom, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dalam program Roti Gembala. Pagi ini kita akan coba melihat, meneruskan apa yang sudah kita ketahui kemarin sebelumnya, dalam edisi sebelumnya, tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan, kemarin kita sudah membahas secara garis besar. Saat ini kita akan lebih mendalam apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini ada hubungannya dengan teks Alkitab di dalam Matius 6 ayat 33. Nggak ada salah kita baca sama-sama sekali lagi saudara ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada awalnya kita berbicara tentang apa yang akan ditambahkan kepadamu. Sebagai manusia, kita tentu lebih membutuhkan saat ini adalah kebutuhan-kebutuhan tubuh jasmani kita. Makan, minum, pakai, kesehatan, kekuatan seperti itu. Tetapi setelah dilihat ayat ini, orang hanya fokus kepada akhirnya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga tentang kerajaan Allah dan kebenarannya suka tidak kita bisa mengerti. Padahal intinya kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang harus kita cari, baru segala keperluan-keperluan akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan lebih mendalam melihat pagi ini tentang kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Di sini dikatakan saudaraku, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan pegang kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan lakukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Karena apa? Kita banyak belum mengerti apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana bisa diaplikasikan? Bagaimana bisa diterapkan? Tetapi Tuhan hanya katakan di sini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mau berkat-berkat yang lain cuma ditambahkan. Kenapa Tuhan katakan ini? Ada satu rahasia yang besar. Kita ikuti saudaraku ya. Sampai akhir dari pembahasan ini. Sesuatu yang besar Tuhan berikan kepada kita. Khusus anak-anak Tuhan. Orang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Yesus. Puji Tuhan. Seperti apa itu saudaraku? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita sama-sama cari. Sehingga besok Tuhan akan tambahkan kepada kita segala apa yang kita perlukan. Begitu kita mulai mencari kerajaan Allah. Karena firman Tuhan pasti iya dan amin. Dan itu hanya bisa kita rasakan kalau kita menikmatinya, kita mendapatkannya, baru kita bisa percaya. Baik, kita masuk saudaraku ya. Seperti apa sih kerajaan Allah? Kalau kerajaan itu kita berbicara saat ini negara. Kenapa di sini katakan kerajaan? Karena zaman dahulu itu negara itu hampir tidak terdengar. Adanya kerajaan Persia, kerajaan Media, kerajaan Arab dan lain sebagainya. Begitu juga dalam zaman Alkitab, kerajaan bangsa Israel, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel ya saudaraku ya. Baik, kita lanjut. Kerajaan berbicara tentang negara kalau kita definisikan saat ini. Nah, di dalam negara itu tentu ada yang namanya warga negara. Kalau saudara mau cari kerajaannya Allah, saudara harus jadi warga negara Allah dulu. Warga negara kerajaan Allah, atau kita suka bilang kerajaan sorga. Nah, sekarang saya dan saudara sudah jadi warga negara belum? Orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan saat ini, orang-orang di dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus, jadi warga negara kerajaan sorga atau bukan? Tergantung bagaimana kepercayaan dia. Tapi kalau saudara percaya sama-sama dengan saya bahwa ada kerajaan Allah yang harus dicari untuk mendapatkan berkat-berkat kita, maka ada hal yang harus kita penuhi. Yaitu kita harus jadi warga negara. Kalau orang Indonesia mempunyai hak sebagai bangsa Indonesia, dia harus ada dibuktikan dengan kelahirannya, dengan KTP-nya, dan lain sebagainya. Begitu juga orang Amerika, untuk menjadi warga negara Amerika, dia harus dilahirkan di sana. Argo, dia harus membuat aplikasi, membuat permintaan, dan lain sebagainya. Ada aturannya. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk kerajaan Allah aturannya seperti apa untuk menjadi warga negara? Kita coba lihat di dalam Alkitab ya, tentang bagaimana sih menjadi warga negara sebuah kerajaan. Ya, mungkin saat ini saya katakan tadi ada Amerika, ada Inggris, ada Indonesia, ada lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Alkitab. Ada satu kejadian menarik dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 28, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu.
tentang perkataan atau percakapan Rasul Paulus dengan warga Romawi. Romawi itu kerajaan. Bagaimana menjadi warga negara Roma. Dalam kisah 22 ayat 28 dikatakan begini. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu Roma maksudnya dia, aku beli dengan harga yang mahal. Jadi kepala pasukan ini bukan dilahirkan, tetapi dibeli dengan harga yang mahal, dikatakan di situ. Tetapi jawab Paulus bilang apa? Aku mempunyai hak itu, maksudnya Paulus, aku juga warga Roma. Karena kelahiranku, ternyata Paulus lahir, ya saudaraku, kita tahu kan pada akhirnya dalam otoritas kerajaan Romawi. Jadi kita juga harus lahir di dalam kerajaan Allah. Loh, saya lahir di dalam kerajaan Allah seperti apa? Ada dua kelahiran. Kita mungkin orang tua kita Kristen. Waktu kita lahir, kita percaya Yesus. Itu kita lahir dan sudah menjadi warga negara kerajaan Allah secara turunan. Ya, sebagai orang percaya. Tetapi bagaimana orang yang tidak lahir di dalam Tuhan Yesus? Apakah dia bisa menikmati kerajaan Allah? Dikatakan bahwa dia harus dibeli. Nah, Tuhan katakan belinya apa? Dibeli dengan harga Yesus yang mahal. Dia percaya kepada Yesus. Nama Yesus membuat dia percaya, dia bisa menyebut Bapa. Ya, kalau menjadi Bapa kan berarti jadi anak kan, seperti itu saudara. Kalau saudara anak misalnya mengambil anak angkat menjadi Bapa, otomatis kan kalau saudara orang percaya sama Tuhan, saudara akan bawa dia mengenal Tuhan. Dia akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi ada dua hal, kita tidak perpanjang saudara. Saya yakin dan percaya saudara dan saya yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Amin. Amin ya. Mari sekarang, karena kita sudah menjadi warga negara, kita bisa mencari hak sebagai warga kerajaan Allah, saudaraku ya. Tetapi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara bangsa yang dipilih. Bangsa apa? Kerajaan Allah. Sudah. Imamat yang rajani, artinya pemimpin-pemimpin yang level raja, imamat yang rajani. Pertama. Kedua, bangsa yang kudus. Bangsa adalah yang dikatakan tadi warga negara yang kudus. Kudus ya, umat kepunyaan Allah. Punyanya Tuhan. Punyanya Allah, warga negara dan yang memimpinnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Ini tujuannya menjadi warga negara. Paham ya saudaraku? Sekarang mari kita lihat warga negara. Kita akan melihat kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya bisa dilihat secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang melihat secara tubuh saja dulu saudaraku ya. Kerajaan Allah secara tubuh ini seperti apa sih dalam kehidupan kita yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita saudaraku ya. Secara tubuh, kerajaan Allah kita akan lihat suatu saat akan ada suatu kerajaan yang besar di dalam dunia ini, di mana kita akan memerintah, kita akan menjadi warga, dan suatu kerajaan yang sangat limpah yang ada di atas bumi, kita akan menjadi bagian di dalamnya. Seperti apa saudaraku? Kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Akan terjadi seperti apa sih di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat ini dikatakan begini. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Puji Tuhan, saudara paham kan? Ini namanya kerajaan 1000 tahun. Saya tidak akan membahas mendalam tentang percayaan ini. Tapi berapa banyak sih orang yang percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun? Mungkin hanya kita orang yang mengerti Alkitab. Karena ini cuma ditulis di dalam Alkitab. Untuk orang-orang yang percaya Tuhan di dalam agama Kristen, di Alkitab ditulis 1000 tahun. Di tempat lain tidak. Sehingga bagaimana orang lain bisa percaya? Sangat sedikit orang yang percaya tentang kerajaan 1000 tahun.
Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang Tuhan bentuk, yang Tuhan siapkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lihat kebesaran tentang apa makna dari kerajaan ini. Kenapa Tuhan menciptakan kerajaan ini kelak selama 1000 tahun. Dikatakan saya dan saudara akan menjadi warga negara, akan memerintah saat itu selama 1000 tahun. Waduh, ini sepertinya sesuatu yang perlu digali secara mendalam ya saudaraku ya. Mungkin waktu-waktu yang akan datang kita akan lihat Bapak Gembala akan menggali lebih banyak tentang hal-hal seperti ini. Sehingga rahasia Tuhan akan dibukakan. Tetapi mari kita lanjut. Kerajaan 1000 tahun ini seperti apa? Dikatakan di sini suatu saat. Nanti, bukan sekarang saudaraku ya. Saya dan saudara juga tidak tahu. Nanti kerajaan 1000 tahun itu apakah nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi. Loh kalau gitu di mana posisi saya? Mari kita lihat saudara. Ini sebenarnya disiapkan Tuhan bagi kita sebagai warga negara untuk menapakati kerajaan Allah. Kalau kita mulai mencari kerajaan Allah ini hari ini, besok kita akan dapat bonus berkat Tuhan. Mari kita mendalam ya, apa itu kerajaan Allah. Karena saudaraku di dalam Filipi, ya nanti kita baca Filipi 3 ayat 2, itu dikatakan kewargaan kita ada di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kerajaan 1000 tahun ini saudara, belum saatnya Tuhan Yesus datang menghakimi dunia secara keseluruhan. Tuhan inginkan kita ditempatkan di situ untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan seperti apa kerajaan ini saudara? Kalau saudara kita bahas lebih mendalam ayat ini, dikatakan pada saat ini terjadi, itu iblis sudah diikat, sudah dirantai selama 1000 tahun. Jadi tidak ada dosa dalam dunia ini. Tidak ada kesakitan dalam dunia ini. Semuanya serba mulia. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita kalau kita bahas. Suatu ada waktu sekelak bagi kita anak-anak Tuhan untuk bersama-sama menikmati kerajaan ini bagi kita saudara. Puji Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu mari kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan siapkan seperti ini? Bagaimana kita mulai tahu? Mempelajari lebih dalam tentang keadaan ini saudara. Karena pada saat itu kita tidak tahu saudaraku, bisa saja dalam 10 tahun nanti kalau antikris sudah ada dalam beberapa tahun lagi, ya ini akan terjadi. Atau mungkin tidak 100 tahun, kita tidak usah peduli saat itu. Dan pada saat itu terjadi, ada di sana Musa, ada di sana Daud, ada di sana orang-orang tua kita yang percaya kepada Tuhan memerintah, sudah bersama-sama. Bentuknya berbeda, karena kerajaan 1000 tahun ada dua golongan. Orang-orang yang dibangkitkan dari kematian, dan orang-orang yang masih hidup. Dan satu punya kemuliaan tubuh, yang satu kemuliaan di dalam bumi ini. Lebih dalam kita akan lihat nanti, saudaraku. Kalau puji Tuhan, kita teruskan saudaraku ya, bahwa sebab itu kita akan ditempatkan Tuhan di dalam kerajaan ini untuk disimpan Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang baru. Kita lihat sejarah bumi ini. Kalau kita lihat secara pandangan dunia, bumi ini kan 4,5 miliar ya, tahun yang lalu katanya dibentuk. Bentuknya panas. Padahal kalau Alkitab kan kita baru kenal 6.000 tahun yang lalu. Tetapi pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, itulah bumi yang baru dan lain. Seperti itu mungkin Tuhan bentuk. Jadi agak lama. Tuhan sangat senang cuma Adam dan Hawa. Tetapi begitu dosa masuk daripada Adam dan Hawa, Tuhan ingin membentuk di dalam bumi sehingga mereka ditaruh di bumi. Dan kita akhirnya beranak cucu. Tapi kita lihat, pada zaman Nuh itu dibasmi, habis semua. Dan Tuhan membentuk Nuh kembali. Tetapi apa yang terjadi? Saat ini kita lihat, manusia lebih banyak dosa lagi. Kemarin waktu pandemi COVID kita lihat orang-orang cari Tuhan. Saya pikir apakah Tuhan akan membentuk bumi baru? Oh ternyata sekarang kita kembali normal. Orang lupa lagi sama Tuhan. Waktu itu orang betul-betul mencari Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut saudaraku ya. Karena kita juga waktu terlalu lama kayaknya tidak terlalu menguntungkan buat kita menerima firman Tuhan. Kita lihat bahwa pada 1000 tahun lagi kita akan memerintah dikatakan. Dan orang-orang mati akan bangkit. Jadi saat ini kita yang hidup, kira-kira bagusnya kita gimana ya? Kalau 100 tahun lagi kan kita sudah mati, saudaraku ya. Itu akan terjadi. Bagaimana kalau 10 tahun lagi? Saudara, setelah saya lihat firman Tuhan, ternyata kalau kita 1000 tahun terjadi, masih ada di dalam dunia ini, akan banyak kesulitan. Sebab itu, saya lihat, oh iya kok ada pendeta masih muda, sudah dipanggil Tuhan ya. Dalam Alkitab kita tidak ada waktu melihat ada orang cuma 30 tahun kepingin kembali ke sorga. Dia tantang kematian, bukan dia tantang dalam arti secara tubuh. Karena dia bela kebenaran, akhirnya dia dipanggil Tuhan, Stefanus namanya.
Tetapi saya lihat, oh ternyata Tuhan ingin sembunyikan mereka untuk waktu nanti kerajaan 1000 tahun mereka akan bangkit. Nah kita yang masih hidup, mungkin 70 tahun kita bersyukur ya. Bahkan bilang kalau bisa kita hidup 90 tahun. Saya melihat orang-orang 80 tahun aja sudah sulit dan menyusahkan hidupnya. Oleh sebab itu, kematian itu bukan sesuatu yang berarti sebenarnya. Kalau kita tahu makna 1000 tahun, kita akan disimpan di situ oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut dengan segala kematian yang terjadi. Karena kita tahu kita akan ditempatkan di suatu tempat yang indah. Kematian bukan segalanya bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku ya, mari kita mencari Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang untuk Tuhan. Dalam kerajaan 1000 tahun kita akan menikmati secara tubuh. Inilah tadi mencari kerajaan Allah. Tentu kita hidup saat ini masih perlu kebutuhan. Kita perdalam, kita cari kerajaan Allah. Apa yang saya katakan, mari kita bahas, kita gali lagi lebih dalam. Apa sih kerajaan Allah itu? Dan kebenaran yang ada di dalamnya. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Satu ayat, ada beberapa ayat sebenarnya karena waktunya. Dalam Pengkhotbah ayat 1, pasal 1 ayat 3, ini dilakukan manusia. Dikatakan gini, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya tidak akan bahas. Ini ayat terakhir sebagai penutup. Apa gunanya kita berusaha jerih payah di bawah matahari? Baca Pengkhotbah pasal 1. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau orang-orang yang tidak mengerti kerajaan Allah, dia akan banting tulang. Tapi kalau kita mengerti kerajaan Allah, tentu kita harus berjerih payah di bawah matahari. Karena Adam sudah berdosa dan Tuhan bilang kamu harus berjerih payah supaya hidup. Tapi apa? Ya sudah gunanya. Kita baca pasal ini. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah, kita akan melakukan jerih payah kita di bawah matahari untuk kemuliaan Tuhan. Waktu-waktu yang akan datang, kita akan lebih bahas mendalam lagi. Mungkin akan kita lihat kerajaan Allah versi jiwa, versi roh, atau kita akan lihat lagi kerajaan Allah secara tubuh, karena masih amat luas pembahasannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi ini. Kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti hidup ini, bagaimana kerajaan Allah kita cari untuk mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan kita secara jasmani. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar tentang kerajaan Allah. Kami akan mencarinya dan firman-Mu Engkau akan memberkati kami. Kami sudah mencari kerajaan Allah pada pagi ini. Kami akan lihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bukan karena kami memerlukan semua itu lebih, tapi kami sudah menurut firman-Mu Tuhan. Kami berusaha mencari kerajaan Allah. Bukakan rahasia-Mu lebih banyak lagi bagi kami. Kami boleh mengerti dan kami akan melihat berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Pagi ini kami akan jalani hari ini bersama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati.